Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para pecinta ikan cupang hias Indonesia. Salam ikan cupang Indonesia. Nah, pada hari ini saya akan mereview hasil breeding dari cupang basegel lain dari Avatar dengan betinanya Land Blue Rim. Jadi jantannya itu keturunan Avatar, basegel, dan betinanya keturunan Blue Rim, basegel juga ya. Nah, pada hari ini hari ke-53, jadi waktu kita breeding ini tanggal 5, 6, 7 ya, tanggal 7 itu menetas telur-telurnya. Jadi sekarang sudah genap 53 hari. Nah, ini sebenarnya penggantian, sekalian diganti airnya. Jadi penggantian air yang terakhir itu kemarin tanggal hari ke-39. Jadi ini sekalian dari review hasil dari breeding ikan cupang basegel Land Avatar jantan dengan betinanya Land Blue Rim basegel juga ya. Kemarin terakhir waktu hari ke-39 saya sudah hitung sekitar totalnya 172 ekor ya. Nanti teman-teman bisa lihat hasil dari anakan Land Avatar basegel dengan betina basegel Land Blue Rim ya. Biar cepat kita pakai ini aja, sekalian diserok. Oke, ini agak rusak gagangnya. Nah, ini sedikit. Jadi sekitar 72 kemarin terakhir saya hitung. Jatuh. Jadi ini air coklatnya ini air ketapang ya. Padahal saya cuma kasih sekitar 3 lembar ya, tapi seperti ini. Dan ini biasanya saya kasih makan paling sering kutu air ya, kutu air, tapi kadang-kadang saya kasih pelet ya, pelet ikan sama jentik nyamuk. Tangan aja deh biar aman. Coba disorot itu akuariumnya yang anakannya dari samping biar kelihatan banyak. Jadi ini sudah genap usianya sejak menetas itu sekitar 53 hari gitu. Dan teman-teman perlu tahu bahwa ini adalah breeding saya yang pertama ya. Jadi sebelumnya saya belum sama sekali pernah breeding. Jadi udah alhamdulillah cukup, kalau menurut saya cukup banyak ya. Jadi yang perlu teman-teman siapkan adalah sebelum breeding, yang paling pertama adalah tentang pakan burayaknya ya. Jadi saya sebelum breeding saya udah pelajari tentang bagaimana pakan kalau anakan cupang ini udah menetas ya. Salah satunya adalah dengan memelihara kutu air. Jadi alhamdulillah saya budidaya kutu air. Nah, kutu air waktu itu saya beli 5.000, tapi alhamdulillah sampai sebulan lebih karena di budidaya kutu airnya semakin banyak, mencukupi kebutuhan makan buat burayaknya
Jadi hanya modal 5.000 beli starter kutu air udah cukup. Nanti kita budidayain. Nanti saya akan buat tutorial juga bagaimana cara agar bisa budidaya kutu air ya. Sekalian nanti kita akan tutorialin cara untuk ganti airnya. Ya kalau kita perhatiin teman-teman, ini usia yang ke-30 itu sudah ada yang mulai mutasi ya. Jadi ini awalnya nih yang warna-warna ini nih, yang warna cello itu awalnya biru ya, terus berubah jadi cello. Nah mudah-mudahan nanti karena ini ada line blue rim ya, mudah-mudahan adalah 1-2 yang bisa jadi blue rim ya. Ini saya kira nggak perlu dihitung lagi ya, karena kemarin sudah saya hitung. Jadi ini saya kasih pakan 3 kali sehari ya. Biasa 2 kali sehari. Pagi biasanya saya sekitar jam 7-an, jam setengah 7. Nah sorenya itu sekitar jam 4-an ya. Jadi kasih makannya 2 kali sehari. Alhamdulillah tingkat kematiannya rendah, karena yang pertama air yang kita pakai adalah air endapan, dan kebenaran sumber air di sini lumayan bagus, jadi relatif sehat ya ikannya. Nah kemarin waktu dari sejak dia menetas sampai umur 40 hari itu nggak pernah saya ganti air. Jadi saya ganti air itu setelah 39 hari, 39 atau 40 hari. Alhamdulillah ikannya sehat-sehat ya, tidak ada yang istilahnya tewas ya, tidak ada yang mati. Yang pasti tidak diketahui mati ya. Mungkin ada yang mati cuma nggak ketahuan, tapi nggak ada bekasnya lah ya. Jadi kemungkinan nggak mati. Nah saya waktu perdana breeding, jadi pernah saya coba dengan indukan yang sama, jantan dan betina yang sama. Seminggu kemudian saya breeding lagi, ternyata hasil dari breedingannya itu tidak maksimal ya, karena telurnya tidak full. Nah jadi ketika breedingan yang kedua, ketiga, saya coba per minggu saya breeding dengan indukan yang sama, itu ternyata tidak maksimal hasilnya. Jadi memang ketika kita nge-breeding, keduanya itu masih lajang ya, masih di awal virgin ya, jadi itu lebih maksimal, apalagi ketika betinanya itu full telur. Nah sebelum saya breeding ternyata cukup efektif ketika menyiapkan si betinanya itu dengan full telur dengan cara dikasih pakan jentik nyamuk. Jadi saya bikin kenyang, sekenyang-kenyangnya tuh si betinanya, secukupnya lah ya, sampai dia nggak mau makan lagi. Si jentiknya baru saya hentiin ya. Jadi alhamdulillah ketika breeding yang pertama itu ratusan ya. Jadi ini sebagian besar adalah hasil dari breedingan yang pertama. Nah breedingan yang minggu berikutnya ternyata nggak maksimal, nggak menghasilkan telur anakan yang banyak. Jadi kita buang dulu ini ya, kalian nanti kita ganti air. Jadi kiat yang pertama ketika kita ingin breeding ikan cupang, yang pertama mesti kita pelajari dulu adalah pakan buat burayaknya apa. Nah gitu ya, jadi kita harus belajar dulu, mempersiapkan diri untuk mempersiapkan pakan buat burayaknya ya. Selain belajar cara breeding ya, kita juga harus tahu jenis-jenis pakan untuk burayaknya supaya tidak terjadi kematian, karena nggak tahu ngasih makan burayaknya nanti apa ya. Saya juga pernah coba Artemia, tapi ternyata jika dibanding dikasih makan kutu air, ternyata lebih cepat pertumbuhannya itu dikasih
dibanding Artemia, dikasih makan kutu air tuh cepet lebih besar ya. Saya udah coba, jadi saya ngebreeding lagi yang awal-awal langsung saya kasih Artemia. Ternyata pertumbuhannya tidak secepat kalau kita kasih makan kutu air. Air sama jentik. Udah habis kayaknya ya. Habis. Bersihin. Kita bersihin dulu sebelum kita isi air yang baru, ditambah garam sama daun ketapang. Air. Jadi tinggi airnya tuh kurang lebih ya setinggi telunjuk aja, ya segini lah ya, sekitar 10 cm lah ya, paling tinggi. Jangan lupa bisa pakai garam yang krosok atau pakai garam yang tablet ya, bisa gini aja, atau garam krosok aja ya biar gampang ya, secukupnya lah. Kalau idealnya kan perbandingannya 1 liter 10 gram garam ya. Nah ini daun ketapang ya, bisa ditaruh aja di sini. Ketapang. Kalau mau lebih cepat bisa kita kasih ekstra ketapang ya, bisa juga. Mau lebih praktis lagi kasih ekstra ketapang ya. Nah ini hasilnya ada sekitar 172 ya terakhir saya hitung. Jadi ini hasil dari peranakan jantan Basgel Land Avatar dengan betina Basgel Land Blue Rim. Nah, jadinya seperti ini. Kita belum tahu karena ini masih mutasi insya Allah. Jadi masih usia 53 hari, jadi belum sampai 2 bulan. Jadi mudah-mudahan nanti 2 bulan ke depan atau 3 bulan bisa lebih bermutasi dan menghasilkan warna-warna yang lebih baik daripada indukannya ya. Kita taruh aja langsung. Teman-teman,
para pencinta ikan cupang, demikianlah review kita tentang hasil breeding cupang besgelan ya. Jantannya lain dari avatar, betinanya lain durin. Jadi alhamdulillah untuk breeding awal kita menghasilkan banyak anakan sekitar 172 ya. Untuk newbie yang baru pertama kali untuk membreeding atau membudidaya ikan cupang itu sudah lumayan lah prestasinya ya, dengan menghasilkan anakan yang seperti ini ya, dengan kondisi yang sehat. Terus kedua, bagi teman-teman yang newbie juga, jadi daripada kita nanti mengeluarkan banyak biaya untuk pakan anakan burayak ya, daripada kita beli artemia ya yang mahal harganya, lebih baik kita belajar tentang budidaya kutu air. Jadi kemarin berdasar pengalaman saya, sebelum saya breeding, saya sudah belajar tentang budidaya kutu air. Kenapa kutu air? Karena kutu air adalah cara yang paling mudah untuk budidaya. Ya, nanti akan dapat bonus jentik nyamuk. Ya, jentik nyamuk otomatis akan ikut juga bertelur. Nyamuk ikut bertelur di wadah kutu air. Nah, kutu air ini sangat murah. Ya, kita bisa beli starter 5.000 aja. Kemarin berdasar pengalaman saya itu sampai sebulan nggak habis-habis karena dibudidaya dengan baik, sehingga kita tinggal ngambil, gak perlu nyari jauh-jauh kutu airnya. Itu saja mungkin review tentang budidaya ikan cupang, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman para pencinta ikan cupang. Kenapa ikan cupang menarik untuk dibudidayakan? Awalan saya juga termasuk orang yang tidak begitu menarik tentang budidaya ikan hias ini, tapi ternyata setelah saya pelajari, menariknya ikan cupang adalah dia bermutasi dan memiliki banyak corak warna. Itulah kenapa saya berminat untuk membudidaya ikan cupang dan sekarang sudah menjadi hobi. Terima kasih atas teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.